Assalamualaikum Ananda Soleh Soleha kelas 5 Abdurrahman. Bertemu lagi dengan Ustazah Dinda. Pada hari ini Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Menceritakan isi foto yang merupakan kejadian nyata atau fakta tentu harus dilakukan dengan jujur. Salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkata jujur. Sebagai umatnya, kita juga harus membiasakan berkata jujur. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Jagalah kejujuran karena itu adalah akhlak yang utama. Kita masuk ya ke materi menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Ya, sebelumnya Ustazah akan mengulangi materi yang lalu. Ya, mengenai ide pokok. Ananda Soleh Soleha, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Iya, jadi ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ananda Soleh Soleha, masih ingat tidak cara mencari ide pokok? Iya, betul. Ide pokok bisa kalian temukan pada kalimat utama. Langkah menentukan ide pokok. Ananda Soleh Soleha, masih ingatkah bagaimana langkah menentukan ide pokok? Iya, betul. Jadi, langkah menentukan ide pokok yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Yang kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Ananda Soleh Soleha, kita baca sama-sama ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dia bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain termasuk hewan. Hewan bergerak untuk melacak mangsa, mencari pasangan, atau meloloskan diri dari pemangsa. Gerak dikontrol oleh otak yang mengirimkan sinyal melalui sistem saraf ke otot. Otot berkonsentrasi terhadap kerangka yang menggerakkan sendi-sendi anggota gerak. Ide pokoknya adalah iya, jadi ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ananda Soleh Soleha, ingat, ide pokok berada di kalimat utama. Tapi, ide pokok itu bukan kalimat utama ya. Kalimat utama menuliskan kembali kalimat pertama di paragraf. Namun, ide pokok, lihat kalimat utama, ambil inti dasar dari permasalahan tersebut. Ananda Soleh Soleha, kita masuk ke materi yang baru ya. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok pada sebuah gambar? Nah, cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memperhatikan apa saja yang ada di dalam gambar. Yang kedua, kita cermati bagaimana situasi yang ada dalam gambar tersebut, seperti
tokoh yang ada dalam gambar, di mana lokasi gambar tersebut, atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Dan yang ketiga, kita menentukan ide pokok gambar berdasarkan objek-objek yang terdapat pada gambar tersebut. Ananda Soleh Solehah, perhatikan gambar berikut. Apa ide pokok gambar tersebut? Nah, ingat tadi bagaimana cara kita menentukan ide pokok pada sebuah gambar? Ada 3 cara. Yang pertama, Ananda Soleh Solehah memperhatikan apa saja yang ada dalam gambar. Oke, diperhatikan apa saja yang ada di dalam gambar. Oke? Ya, sudah itu lanjut poin kedua. Ya, cermati ya bagaimana situasi yang ada dalam gambar tersebut. Oke, seperti lihat tokoh yang ada dalam gambar, di mana lokasi gambar tersebut, atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Oke, Ananda Soleh Solehah setelah mencermati, kemudian langkah selanjutnya ya, kita melihat ya berdasarkan objek-objek yang terdapat pada gambar tersebut. Oke, Ananda Soleh Solehah. Jadi ada 3 cara bagaimana untuk menentukan ide pokok pada gambar tersebut. Ananda Soleh Solehah, mari kita belajar menemukan ide pokok gambar tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, Ananda Soleh Solehah, yuk mari kita belajar menemukan ide pokok gambar tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Sudah dilihat? Oke, jadi ada 5 pertanyaan. Yang pertama, tadi sudah melihat gambarnya, bagaimana situasi gambar tersebut, ya, tokoh apa yang ada di dalam gambar tersebut, kemudian di mana lokasi gambar tersebut dan bagaimana pemandangannya serta objek-objeknya bagaimana. Oke, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, lihat poin pertama. Siapa sajakah yang ada di dalam gambar tersebut? Yaitu ada ayah, ibu, Salman, dan Sofia. Kemudian yang kedua, apa yang sedang Salman dan Sofia lakukan? Mendengarkan cerita ayah. Dan yang ketiga, di mana Salman dan Sofia duduk? Salman dan Sofia duduk di samping ayah. Yang keempat, di mana kejadian tersebut berlangsung? Di ruang tamu rumah mereka. Dan yang kelima, apa yang dibawa oleh ibu? Ibu membawa secangkir minuman. Ananda Soleh Solehah, dari jawaban-jawaban tersebut dapat kita simpulkan bahwa ide pokok dari gambar tersebut adalah jadi ide pokoknya adalah mendengarkan cerita ayah. Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada Ananda Soleh Solehah yang sudah menyimak. Selalu semangat ya nak. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.